Jadi yang membuat kericuhan di alam raya ini adalah Habib Buge, termasuk Musa Samiri, ngaten nggih, anak setan. Itu semacam itu nggih. Jadi sampai sekarang saya belum menemukan Habib yang di situ benar-benar menjadi pengecualian, menjadi Habib baik, itu belum ada. Masih terlintas dalam hati kami kadang-kadang kecelawaca rasanya baik. Padahal di sini kami perlukan kaidah yang mana apa sehingga saya dalam hal ini menyampaikan kepada halayak ramai itu tidak terhukumi hibah atau rasanya kekurangan orang lain. Karena di dalam satu-satunya itu ada rahmatnya Allah begitu. Kadang-kala sempat terus minggu nyuwun petunjukipun. Khusus Pak Lurah pertama Niki Habibina wa Syafina yang dimaksud itu adalah bukan Habib Rizki, bukan Habib Bahar, bukan Habib Taufik, dan bukan Habib yang lain. Tapi itu yang dimaksud Habib baginda Nabi Agung Muhammad. Ya Habib salam alaika kasih sholawatullah alaika bermaksud Pak. Yang dimaksud itulah Habibina wa Syafiina, itu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah asli seorang Habib. Habib itu artinya berdua. Yang pertama adalah apa? Sayang dan disayang, menyayangi dan disayangi. Karena Pak, ada baiknya, ada yang orang baik. Nabi ini orang baik, semuanya orang sayang. Nabi sendiri orang baik. Nabi juga sayang kepada siapa saja, sekalipun kepada binatang Nabi tetap rasa sayang. Kesimpulannya bahwa Habib adalah yang dimaksud adalah baginda Nabi Agung Muhammad. Yang kedua kaitannya pistol. Wah, di sini gawat itu pistol itu ya. Keris. Kita kan punya senjata. At-tungau sidahun, seorang nabi, seorang rasul, sebagai imamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau meyakinkan, mengimankan orang, berarah kepada orang selama waktu 23 tahun. Nabi dakwah 1000 tahun. Mulanya si putus asa dulu kayak putus asa, namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dakwah sampai beberapa tahun, bahkan 40 tahun. Pengikutnya orang 40, bayangan Pak Karno. Ya, dibilang bulan sama nulis, pokoknya bingung daerahnya. Nabi Nuh ini dakwah, ini selama 40 tahun tidak ada 40 orang pengikutnya. Itu Nabi Nuh. Maka akhirnya Nabi Nuh kan mohon kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang tidak mau iman kepada Engkau, semoga bagaimana Pak, banjir ya, datanglah banjir ya Allah. Maka datanglah banjir. Nah, Nabi Nuh niki penyuwunane dijadikan pangeran. Banjir temenan banjir bandang Nabi Nuh. Tapi apakah Nabi Nuh itu orang hebat di mata Allah? Tidak. Kenapa? Emosinya kesuwen tadi. Kenapa? Tugas orang nabi kan hanya dakwah. Nah, itu tugasnya. Oleh wong utawa wong itu urusan manusia, itu urusan Nabi Nuh, tapi urusan Gusti Allah. Maka akhirnya Nabi Nuh ini tidak pantas ketika akan diberi gelar Safiinil Khalqi atau Safiinil Alam. Demikian juga Nabi Musa lakon ngampleng keamanan Mandoralas mati. Ketua
ketone sih ketone bela diri, bela wong. Tapi itu bukan sesuatu yang baik menurut Allah. Nah, akan diberi gelar Syafi'il Khalqi. Saya baca bisa bukan muslim. Ini tidak bisa. Dari sekian Nabi dan sekian Rasul tidak ada yang pantas akan diberi gelar Syafi'il Khalqi atau Syafi'il Anak selain baginda Nabi Agung Muhammad. Nabi Agung dakwah diberkolangi nang tauhid ya atau ngamuk kalau tahu gimana atau benar-benar bahkan ditawani kalau gunung Rasul aku khawatir aku jeblok gunung aku jeblok malaikat ngomong niki Muhammad niki benar rasa khawatir orang-orang yang jahat pada penjelasan niki awal jeblokan ke gunung apa kata Nabi ampun mereka tidak tahu apa-apa. Nah, ya. Maka ini kalau tadi dengan satu Nabi Rasul, maka saya yakin yang penting dakwah hasilnya bukan kita, tetapi doa itulah yang penting. Oke, itu yang penting. Aku dia tahu ya diwarai agar wong wis biasa nama Fatihah 213 ke pakai Sirojudin orang mampu biasa mujadah Fatihah 213 umpamanya bar maca Allahumma sholli ya Allah kulubal alamin niki dilanjut niki wong niki gak bang durah iki penting bang durah iki penting banget lan nanti sing ati-ati bae to ngangen temen itu gampang tidak guru sabis dulu. Tapi yang pasti kita punya senjata adu-adu silahu memimpin itulah senjata kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau sadarkan orang-orang pertama, orang-orang alia, orang-orang kulit, orang tua dan seterusnya. Nanti kita, ya mujahadah. Tuh, yang satunya lagi apa lagi? Mbak. Oh, Mbak. Mengatakan siki ngomongaken Quran ngomongan apa boten alane wong kafir. Wah, ini bola wali ini berarti Al-Quran ngomongaken nggih, ngomongaken alane wong kafir nggih. Ngomongaken. Apa yang patut orang yang ngaku mulia Nabi kok halnya seperti itu? Sampaikan saja di depan umat. Maka ngomong nek ghibah itu barang nyata, nek kan barang nyata. Contoh pamangi, iki contoh. Men Pak Lurah bidang aja. Wah, contoh Nabi Muhammad. Ya kan contoh. Iki contoh. Jadi ya sewu kok nyimpan kayak itu. Pekerjaan Pak Lurah kan sabar. Jadi kalau masuk video ya, jadi sampai sini dikasih video, aku ada Cina, bisa, tuh Cina kirim minggu aja lah. Sekarang, aku ada Cina, tetap ada surga. Cina cuma dengan mulut. Dengan melalui bermanfaat, mengalami kali al-Haddad, niku hubungannya nopo, sedangkan tang awal-awal niku kados rotib dalam wasan birul walidain dalam napa mawon niku kata sing rotib adat agem didelok albi al-Haddad ngoten. Nah, sing kula maksud albi ya Bang Alawi niku napa kasih telah apal albi al-Haddad tentang hubungan kali Bang Alawi napa boten napa pripun niku. Sebabnya wonten sing termasuk niku dados kunci kados Syekh Abdul Qadir, Ahmad Tinjani, Ahmad Badawi niku global niku. Syekh Bustami terus Syekh Habib Abdul Alawi Al-Haddad ngoten. Sing maksud niku dados mungkin nampai seliwat mau pripun kula penjelasannya niku. Oh, ini kan tadi. Ada satu contoh nih. Satu roti berkata. Niki menurut keterangan roti berkata jadi niki torekoh rifaiyah. Paham ya? Sejak ini pun torekoh rifa, tetapi diklaim dia diklaim dia kalian
Ahmad Rifani niku. Nggih. Niku waktu berada niki maka oleh Kiai Iman dulu pernah sementara jangan diamali dulu. Karena Pak ini sementara masih ada yang mengaku. Aku yang mikir toreko diaku jangankan toreko. Jangan toreko. Apa jenengane sing ngumbien kok sikitku bener jadi palsu. Apa ngene? NU ne dipalsu, diaku maksudnya nggih. Negara ini diaku. Aku mikir kenapa sih ya? Oh itu mungkin memang genetiknya, apa gennya, apa ya darahnya, darah penipu itu gimana itu? Jadi mudah sekali untuk mengklaim. Ini loh, mengklaim terbaik. Contoh, ini otak kebenarannya itu bilangannya ini tidak betul. Kaitannya kalian ngomong bahwa satu kebijakan ini tidak tersambung kepada baginda Nabi. Ini kan, dan ini ngejak untuk teman saya lagi musuh orang mana ini, dulu berada nih di tulisan. Masuk dulu karena teleponan lagi kita. Jadi intinya, jadi kelompok mereka memang mengklaim biar orang mengatakan bahwa mereka lah orang manusia paling hebat. Bahkan keluarga Nabi ini adalah yang terbaik adalah para nabi itu klaim-klaimnya. Maka klaim-klaim itu orang belum panjenengan sami apa ya ragu oh ya panjang boleh panjang kita klaim. Maka wajar saja ketika bisa ditanya kerucutannya apa memaksakan hari satunya Habib Bujur terus supaya Jumatan. Terus niku nek ada salat digambarkan betul nopo nggih tetep wong niku kabeh. Nanti ini dibahas bagaimana kalau Ibu Haddad Imat hanya jawab sementara itu ditunda dulu karena lagi diaku ini loh milik Syekh tapi diaku oleh mereka bagianku ini loh orang bagian kita sudah topek lagi sudah topek kita kan ditemukan. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang diklaim milik mereka. Cukup gitu. Sementara mau tidak waktunya Harus cukup. Tanya satu. Ngapunten Mbak Yai. Ngepangaken ele renca-renca kula parwata saking nguring anak buah barat man. Poin. Ya poin utama nek saking pembicaraan saya sing pancen kula mboten mangertos sing mawon mangke wonten ing berbagai wonten YouTube ya. Sepindah yang poin 1 nempel ini kata tapi kata jawab balik dan ini dan dulu kalau ingin nanti serempet ini buatan apa nih Habib Lutfi buatan nanti sholat Jumat tapi dulu milih tentang YouTube nggak pasal untuk pengajian belum bernetas dan ini pernah saya sampaikan ke salah satu yang saya ceritakan itu Habib ini benarkah dia tidak pernah sholat Jumat kemudian tidak benar ini data dari mana apa bisa dipertanggungjawabkan ngoten gimana ini. Ya saya langsung mau nih, itu kan saya juga tidak pernah menyoroti Jumatan Maghrib kok, dan masih kepribun. Itu kan beberapa orang termasuk dari pengikutnya dulu seperti itu. Saya hanya pernah diceritani oleh orang Polres ketika beliau diundang pengadilan Kebumen. Nah, diceritani memang tugas dari Polres panitianya kan, saya juga ikut. Jadi dari Polres, dari Kodim saat itu Pak Dawang saya juga ikut. Lah, terus yang diserai untuk jaga jemput sampai mengembalikan Habib Lutfi itu dari Polres namanya Pak Yusuf. Jadi kasih apa ya kasat Dimas Polres. Dan ini wajar kali pulau barang udah ambil pulang. Oh iya itu Habibnya nggak sholat. Loh, sama orang mukti mau wali gitu. Saya jaga terus. Kecuali masuk WC saya nggak ngikutin. Tapi ketika di luar saya jaga terus. Hanya itu saya dari beberapa itu masih hidup orang Solo dulu juga hanya seperti itu. Ada yang tidak Jumatan itu kan dari orang-orang dekat tahu ya. Jadi ketika menjalankan etika ya kata orang Kata orang tapi kesaksian. namun saking yang setunggal niku Mbak Yai nggih. Nggih, mboten kakaknya Bung Bayeng. Nggih, monggo. Ini terkait dengan Habib Lutfi. Alhamdulillah kalau kebagi Mbak Muhadi teng Boyolali nggih. Boyolali nggih. Mbak Mufid teng Boyolali.
Saya itu 20 tahun lebih bareng bersama dengan Habib Lutfi. Dan beliau tiap hari itu tidak pernah sholat. Di tangan ini ada tatonya, mabok-mabokan tiap hari. Dan saya juga ketemu mantan penderek Habib Lutfi yang sempat derek 7 tahun. Beliau juga mengatakan semacam itu. Dan sekarang sudah terbukti dengan adanya Jatma Aswaja, berarti Habib Lutfi semakin jelas itu merupakan pembangkang NU, dan itu memperjelas bahwa Habib Lutfi adalah wali setan. Dan kemarin Mbah Muhadi juga mengatakan Habib Lutfi itu bukan manusia, Habib Lutfi itu kewan, karena pelanggaran yang menungsa kan hayawan lunatik. Ketika akalnya sudah tidak ada, maka tinggal kewannya. Berjan temenan lagi. Nah, akhirnya dari situ kemarin selesai acara di Boyolali, ngapunten Mbak Yai. Ini ada sebagian yang kumpul bersama Mbak Muhadi, dikasih doa-doa, suruh ngamalin ya kan, suruh puasa sirakat 40 hari. Ada yang suruh gak tidur ya kan, gak ngantuk, suruh gak makan, suruh gak minum. Tapi saya sama Pak Yai Siro cuma kobil tok. Saking banyaknya. Apalagi kalau yang perlu senjata tadi, ya, donga memang itu ampuh ya. Mancing kabeh ya Mas Rizal. Iya, mancing kabeh. Nek kaya donga sing model itu Mbah Muhadi siap. Ya. Sediakan Pringgondani. Setelah nanti Pringgondaninya ada, Mbah Muhadi siap dipanggil ke Kebumen atau orang Kebumen yang pada mau datang ke Boyolali silakan. Mahar berapa mahar? Nggak ada mahar, yang penting ada Pringgondaninya. Pringgondani. Pringgondani itu tinggalan daripada Kiai Paraan Mbah Supri. Lah mencari kita di mana kalau Di lereng Merapi banyak. Itu bisa dicarikan. Ros-rosnya pendek-pendek. Kalau bisa itu yang gondo mayit. Gondo mayit kalau bisa itu panjang, pendek, panjang. Itu lebih bagus. Itu kalau urusannya semacam itu. Lagungannya Pak Mokse di gondo mayit. Boten pring pedhok. Itu untuk masalah senjata, gua kepengin bedil ngaten nggih. Nggih perlu niku perlu banget. Nggih, nek sing pasien memerlukan bedil, nanti Mbah Muhadi siap. Kemarin sudah matur. Bedil? Nggih, maksudnya bedil itu maksudnya. Oh bedil. Dan cerita tentang Habib Lutfi memang benar adanya semacam itu ceritanya Mbah Muhadi. Tidak sholat Jumat benar ya? Nggih, apa mana sholat Jumat yang tidak boras sembahyang. Itu semacam itu. Jadi sudah jelas dengan adanya Jatma Aswaja yang versus Jatman itu menandakan bahwa Habib Lutfi adalah seorang pemalsu torekoh. Dan memang sejarah torekoh itu memang Belanda itu takut dengan kiai-kiai torekoh. Contohnya Babat Cilegon 130 kiai terbunuh, dan itu semuanya kiai-kiai torekoh rata-rata. Lalu akhirnya Belanda membentuk itu mendatangkan Usman bin Yahya, lalu membentuk namanya Torekoh Alawiyah, dan semuanya dari dulu Mutabarok, Torekoh Anagiyah Mutabarok dalam 6. Habib Lutfi ngomong sendiri sekarang sudah berkembang pesat menjadi 400 Torekoh, dan itu bisa dipastikan bahwa selain 46 itu rata-rata itu semuanya palsu bentukan Lutfi bin Yahya. Qadiriyah juga ada Alawiyahnya, Sadiyah Alawiyahnya, dan macam-macam. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Dan Habib-habib yang lain seperti Habib Umar Mutohar Semarang pun itu double torekohnya, Qadiriyah dan juga Alawiyah. Sementara ini Habib menurut saya itu jelek semua. Karena Rotibul Haddad itu tadi juga disampaikan dalamnya adalah Fakih Muqaddam. Plagiat ya. Ya kan? Padahal punya Arifai yang Miro 70. Dan dalam Asakron juga menulis bahwa itu Ubaidillah jebule keturunan yang membentuk Bani Fatimiyah yang ada di Mesir, yang menjajah Mesir selama 200 tahun. Haplogrupnya G, Palestina haplogrup G, yang ada di Filipina haplogrup G, Rohingya itu haplogrup semua. Jadi yang membuat kericuhan di alam raya ini adalah haplogrup G, termasuk Musa Samiri, anak setan. Itu semacam itu. Jadi sampai sekarang saya belum menemukan Habib yang di situ
benar-benar menjadi pengecualian menjadi habib baik itu belum ada. Adanya yang baik adalah Sayyid, Syarif, Syarifah, Syahidah.